selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan kalian bagaimana membuat roti bluder yang enak dan lembut ya. Dimana roti ini adalah gabungan antara kue dan roti. Nah, gak usah lama-lama, langsung kita masak ya. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat roti bluder ya. Nah, dulu saya sudah pernah bikin, tapi saya nggak pakai cetakan roti bluder. Saya cuman menggunakan cetakan bolu kukus gitu ya. Nah, kali ini saya sudah beli cetakan roti bludernya dan saya akan bikin jadi otentik banget sama roti bluder ini ya. Nah, yang pasti roti ini enak banget, lembut banget karena pembuatan dan prosesnya juga sangat unik banget ya. Oke? Nah, yuk langsung kita ke bahan-bahannya. Nah, bahan yang pertama yang kita gunakan untuk membuat roti bluder itu adalah bahan yang akan saya simpan dulu di kulkas ya. Ini dibilangnya itu bahan biang ya. Nah, bahan biang ini terdiri dari 350 gram tepung cakra atau tepung protein tinggi, 1 sendok makan Fermipan atau ragi instan seperti ini. Saya pakai merek Fermipan. Itu 1 sendok makan, saya taruh di sini. Lalu saya butuh sekitar 180 ml susu ya. Kalian boleh pakai air biasa, boleh pakai susu juga. Nah, kali ini saya pakai susu supaya rotinya itu jadi enak banget ya. Nah, caranya kita tinggal uleni bahan ini, lalu kita tutup, biarkan di kulkas selama minimal 2 jam ya. Nah, saya sudah campur semuanya di sini tadi. Lalu saya akan kasih susunya semuanya di sini dan akan saya uleni ya. Nah, sampai berbentuk adonan dan nanti akan saya simpan di dalam kulkas minimal selama 2 jam ya. Jadi seperti ini. Nggak terlalu halus banget, nggak apa-apa karena ini adalah adonan biang ya. Nah, kita taruh di mangkok atau wadah seperti ini. Kita tutup dengan serbet atau dengan plastic wrap, lalu kita simpan di kulkas selama 2 jam minimal ya. Nah, setelah kita sisihkan adonan biangnya di kulkas selama 2 jam, saya akan menyiapkan bahan-bahan untuk adonan yang lainnya ya. Jadi bahan-bahannya itu dibagi menjadi 4 ya. Jadi bahan pertama tadi bahan biang, dan bahan kedua ini adalah bahan untuk telur dan gulanya, dan bahan ketiga nanti untuk adonannya, dan keempat adalah menteganya ya. Nah, bahan kedua terdiri dari bahan kedua di sini saya ada 8 butir kuning telur ya. Dan sekitar 150 gram gula pasir. Nah, ini saya akan kocok lepas aja bersama ya, seperti ini. Nanti saya akan kocok. Lalu di sini juga saya ada 75 gram tepung terigu protein tinggi atau tepung cakra saya pakainya. Di sini adalah tepung terigu protein sedang atau tepung konci biru saya pakainya. Di sini ada 1 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Di sini ada 5 sendok makan susu bubuk full cream. Kalau kalian mau pakai susunya boleh, enggak juga enggak masalah ya. Nah, di sini juga saya kasih lagi Fermipan atau ragi instan 1 sendok makan ya. Nah, untuk menteganya kita butuh sekitar 100 gram mentega. Ya, saya pakai Blue Band aja. Nah, langkah pertama saya udah campurkan tadi telur kuning dan gulanya. Kita kocok aja seperti ini. Nah, kita sisihkan, lalu saya akan langsung ke mixer saya. Nah, saya sudah ke mixer saya. Jangan lupa kalian keluarkan juga biar yang tadi sudah 2 jam itu ya, takutnya kelupaan. Nah, ini saya akan tuang semua bahan yang di sini di dalam mixer saya, yang tadi yang 75 gram tepung terigu protein sedang dan protein tinggi. Nah, kelihatan kan? Nah, lalu saya akan kocok dulu sebentar.
ya sambil dikocok seperti ini. Atau kalau kalian takut belepotan, kalian boleh matikan dulu mixernya, lalu masukin seperti ini. Nah, sambil diaduk juga boleh. Kalau takut belepotan, boleh di ini dulu, dimatikan dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, kita kocok sebentar sampai dia menyatu ya dengan tepungnya ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah dia menyatu, kita jangan lupa turunin juga tepung-tepung yang ada di mixernya ini biar keikut sertaan digiling. Lalu kita masukkan menteganya perlahan-lahan aja. Nah, sedikit-sedikit. Kalau mau dimatikan dulu juga boleh ya, biar lebih gampang masukin ke adonannya ini. Nah, seperti ini. Tuh, kita masukin menteganya. Nah, habis kita masukkan ke sini. Nah, kita kocok kembali. Nah, ini adalah adonan yang saya keluarkan dari kulkas ya, yang sudah 2 jam tadi. Nanti akan kita masukkan juga ke sini ya. Oke, kita kocok lagi. Sambil kita masukin sedikit demi sedikit bahan yang ini ya. Seperti ini nih teman-teman. Nah, sedikit demi sedikit aja kita masukin. Sampai dia kalis ya. Nah, setelah lebih kurang 20-30 menit saya mengulen adonan ini udah elastis banget ya. Tuh, udah elastis banget, udah lembut banget. Terus tinggal kita biarkan atau kita diamkan selama 1 jam di tempat yang tertutup ya. Nanti setelah kita biarkan 1 jam, lebih kurang 1 sampai 1,5 jam, sampai adonannya 2 kali lipatnya, baru akan kita bagi-bagi menjadi roti ya. Nah, kita bulet-buletin adonan ini. Nah, seperti ini. Lalu kita akan taruh di wajan yang agak besar karena dia bakal mengembang 2 kalinya ya. Jadi saya taruh di wajan seperti ini, saya olesi dengan mentega. Lalu saya taruh adonan ini di atasnya seperti ini. Nah, lalu akan saya tutup dengan serbet dan saya biarkan mengembang sampai 2 kalinya. Saya tutup dengan serbet, akan saya biarkan 2 kalinya sampai dia mengembang 2 kalinya ya. Nah, untuk kalian yang mau lebih cepat ngulennya, kalian bisa pakai mixer ulen roti, itu lebih cepat. Kalau kalian pakai tangan, untuk mengaduk telur dan gulanya tadi, kalian harus sampai benar-benar halus, baru lebih enak lagi untuk ngadon dengan tangan ya. Kalau ngocoknya nggak terlalu halus, ngadon dengan tangan itu jadinya lebih lama. Oke? Nah, kita tunggu ya sampai 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam sampai dia mengembang. Nah, setelah hampir 1,5 jam kita buka ya. Tarang! Tuh, adonannya udah naik sampai 2 kalinya. Nah, waktunya kita membagi adonan ini ya. Nah, saya akan bagi lebih kurang sekitar 50 gram sampai 55 gram. Kita bagi rata. Ini akan saya bagi sekitar 50 gram ya per adonannya untuk 1 roti bludernya. Oke? Nah, saya udah siapin timbangan. Ini akan kita bagi-bagi dulu ya, 50 gram. Oke? Setelah saya bagi, saya akan isi satu-satu dalamnya dengan isian coklat dan keju yang sudah saya potong-potong begini ya. Kita masukkan ke langsung kita masukkan ke cetakannya ya, seperti ini. Nah, kita isi semuanya dengan isian.
Lalu kita masukkan ke cetakannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita masukin, kita pulung-pulung lagi seperti ini jadi bulat. Kita masukin ke cetakannya seperti ini. Nah, jadinya menul-menul banget ya, lucu ya. Nah, begitu seterusnya sampai semua adonan ini habis dan ada isinya ya. Nah, sudah semua saya bikin. Saya kasih tanda supaya saya nggak salah ini coklat, ini keju gitu ya. Nah, ini akan jadi sekitar 22 piece ya. Kalau untuk ukuran sekitar 50 sampai 52 gram. Nah, kita akan tunggu sekitar 30 sampai 40 menit sampai dia ngembang kedua kalinya. Nanti kita akan kasih bahan olesan dan akan kita panggang. Rotinya sudah dua kalinya naiknya. Ini habis itu kita oles dengan kuning telur, 1 butir kuning telur ditambah 1 sendok teh susu cair ya. Lalu kita kocok, lalu kita oles di atasnya sambil nanti saya akan kasih penandanya ya. Jadi ini yang coklat atau yang keju gitu ya. Nah, seperti ini tipis-tipis aja, gak usah tebal-tebal banget. Nah, ini yang keju, saya akan kasih penanda seperti ini aja. Nah, ini aja. Nah, seperti ini sudah jadi, tinggal kita panggang ya. Nah, kita panggang di oven api bawah aja, sekitar 180 derajat sampai matang ya. Nah, setelah 15 menit, lebih kurang 15 menitan saya panggang, udah jadi semuanya. Blodernya udah naik tinggi banget, udah menul banget nih teman-teman, sampai ada coklat yang melumer ke sampingnya. Nah, untuk tips dari saya, ini karena saya kasih isian yang kotak-kotak, jadi bentuknya itu nggak karuan ya, nggak bulat. Jadi kalau kalian mau bentuknya yang sempurna banget bulatnya, kalian harus isinya itu harus bulat juga. Kalau nggak, dia jadinya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu presisi, jadi bulatnya nggak sempurna seperti ini. Karena tadi saya buru-buru, jadi saya langsung kotak-kotak aja saya masukin ke dalam rotinya. Menul-menul banget nih kayak gini nih. Nanti kalau udah dingin saya akan buka dan kasih kalian lihat teksturnya kayak apa. Demikian dulu resep dari saya dengan roti bluder ini. Silahkan mencoba di rumah, ini enak banget, lembut banget karena dia perpaduan antara kue dan roti ya. Oke, nah demikianlah resep saya hari ini. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga ini bisa menjadi ide kalian untuk membuat cemilan anak-anak ya. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah. Dalamnya kayak gimana? Ayo kita buka ya. Lembut banget rotinya. Mengembang banget dan lembut banget. Nah, teksturnya itu lembut banget. Lembut banget, kayak kapas gitu ya. Kalian bisa coba. Ini enak banget, lembut.